أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Nadia Hawashi. Dan jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah nih ya. Kita akan masuk ke dalam tema kita, rahasia keutamaan salat malam bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dr. Kiai Haji Usman Umar. Assalamualaikum Kiai. Boleh dipakai Kiai, maafin. Ya, sehat Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah beralamin. Baik, ini Kiai kadang-kadang emang tadi sholat malam ini udah dikasih tahu banyak kelebihannya, banyak keberkahannya, doa diijabah segala macam. Tapi kadang-kadang ada aja godaannya nih Kiai. Ada yang bilang gini, saya kalau misalnya bangun malam kayaknya ada yang ngeliatin pas sholat, ketakutan gitu ya. Terus ada yang emang udah kebablasan. Jadi mohon ilmunya nih Kiai ini sehingga akhirnya kita kembali termotivasi untuk sholat malam. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa khata'anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 di dalam Al-Quran ayat 79. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Wa minal laili fatahajjad, dan di sepertiga malam bertahajudlah kalian. Nah, para ulama tafsir itu mencoba menginterpretasi kata tahajud dalam ayat itu. Kata tahajud itu bisa bermakna sholat malam. Apapun yang dilaksanakan di keheningan malam, apakah itu sholat sunat tahajud, sholat sunnah hajat dan sebagainya, itu disebut dengan tahajud. Tapi ada lagi ulama memberikan penafsiran secara spesifik bahwa yang dimaksud dengan tahajud itu adalah sholat sunnah tahajud. Jadi sholat sunnah yang secara khusus dilaksanakan itu. Nah, kemudian apa rahasia keutamaan dari sholat tahajud? Dalam ayat itu juga Allah kemudian melanjutkan.
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ada satu makom. Sorry. Dalam ayat ini juga Allah menjelaskan rahasia keutamaan melaksanakan sholat tahajud. Allah katakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada satu makom yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Maqaman mahmuda. Itu Ibnu Jarir dalam tafsir Al-Maraghi, Syekh Mustafa Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan maqaman mahmuda itu adalah al-maqamul ladzi, satu makom yang memang Allah siapkan bagi orang-orang yang bangun di keheningan malam untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan di situ al-maqamul ladzi yaqumuhun nabi lis-syafa'ati linnas. Jadi satu makom yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bangun di keheningan malam dengan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan. Jadi orang-orang yang dakwah melaksanakan sholat tahajud kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan maqaman mahmuda itu. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan tentang keutamaan dari sholat tahajud itu. Apa? Kata Rasulullah, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Gitu. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia bangun di keheningan malam. Gitu. Maka orang-orang yang bangun di keheningan untuk melaksanakan sholat tahajud, maka Allah memberikan sebuah kemuliaan. Syekh Hasan Basri menjelaskan bahwa di antara kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang gemar tahajud di keheningan malam itu apa? Allah akan berikan mukanya itu berseri-seri. Allahumma shalli Muhammad ya Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadisnya itu, khiyaru ummati, sebaik-baik umatku kata Rasulullah, man zakarakum billahi ru'yatuhu. Orang yang kalau kita mandang wajahnya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat wajahnya Ustadz Ali gitu ya, mengingatkan kita kepada Allah karena memang cerminan orang-orang yang saleh. Amin ya Allah. Gitu. Itu keutamaan. Bahkan Rasulullah melanjutkan lagi, man zada fi ilmikum mantikuhu, kalau dia bicara, kalau dia memberikan tausiah rasanya nikmat, sejuk. Nah yang ketiga, man ragawakum fil akhirati amalu, setiap langkah hidupnya selalu menjadi motivasi orang banyak. Itu orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang ketiga, rahasia keutamaan sholat tahajud adalah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya. Jadi dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah turun setiap malam itu ke langit dunia itu. Hina yabqa sulusul lail akhir, sepertiga malam tuh Allah turun tuh. Fayaqulu lahu, kemudian Allah berfirman, mayad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa malam ini maka aku akan ijabah segala doanya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini saya kutip di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi itu, kalau kita mendengar ada kokok ayam di keheningan malam itu, kata Nabi banyaklah berdoa yang baik-baik. Kenapa? Karena ayam melalui matanya itu dia bisa menembus alam malakut. Dia bisa melihat ada malaikat turun dari aras. Untuk apa? Untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang bangun di keheningan malam. Allahu Akbar. Makanya kalau ada kokokan ayam di keheningan malam itu kita segera bangun lalu kemudian bertahajud, berdoalah kata Nabi yang baik-baik. Karena malam itu Allah akan mengijabah segala doa yang dimohonkan kepada Allah. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an. Yang ketiga, yang keempat, apa rahasia keutamaan salat tahajud? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah berfirman, siapa mayyastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa mohonkan ampunan kepadaku kata Allah, maka aku akan ampuni.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam beliau tidak pernah lepas dari tahajud. Bahkan dari sepertiga malam sampai menjelang subuh Rasulullah sampai kakinya bengkak. Siti Aisyah radhiyallahu an sampai mengatakan, ya Rasulullah. Ketika Rasulullah bercucuran air mata dalam sholatnya, Siti Aisyah mengatakan, lima tabki ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu ma taqaddama min jambika wa ma ta'akhkhar. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah sampai meneteskan air mata engkau. Jadi Rasulullah kalau malam tahajud dia selalu meneteskan air mata. Sampai Aisyah menanyakan, ya Rasulullah kenapa sampai menangis engkau? Padahal Allah sudah memberikan jaminan seluruh dosa-dosamu diampuni oleh Allah dan yang dulu maupun yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan, aku cuma kepingin menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah. Nah, inilah makna dari rahasia sholat tahajud yang kita kerjakan di keheningan malam. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah yang senantiasa melaksanakan sholat di keheningan malam itu. Amin. Gitu Mas Ali. Aduh Masya Allah guru, enak banget dengernya ya. Ini bahasanya apa ya? Ilmunya ini kadang-kadang kita udah paham ya guru ya. Iya. Cuma kadang-kadang ini kagak mau gitu masih ngerjainnya. Ini sebenarnya ada masalah apa sih di badan kita nih guru? Kok kadang-kadang kita udah paham kebesaran dari tahajud, kemuliaan tahajud, pahala tahajud. Tapi gak mau gitu kita kegerak apa ada yang salah gitu sama diri kita guru. Iya. Saya kutip ini juga di dalam makalahnya Syekh Abdullah Nasih Ulwan gitu ya. Ada kadang-kadang keengganan kita untuk melaksanakan sholat di keheningan malam itu. Itu pertama kita kurang menyadari siapa sesungguhnya kita ini di hadapan Allah. Padahal kalau kita coba baca di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan kepada kita salah satu fungsi dan tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya kepadaku. Nah, di dalam ayat lain, ya Allah pun menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Bagaimana Allah pun mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu para mufassir menjelaskan dalam ayat itu bagaimana Allah membuat sebuah perjanjian kepada kita dengan janji tauhid. Bahwa kita salah satu tujuan diciptakan oleh Allah adalah menjalankan misi ketauhidan kita dalam kehidupan. Makanya karena kurangnya ketauhidan kita di hadapan Allah, kurangnya kemantapan akidah kita di hadapan Allah sehingga kemudian membuat kita jadi malas ibadah. Yang kedua kurangnya kita bersedekah. Allah karim. Kurangnya kita bersedekah. Baik Masya Allah tuh ya ternyata ada impact loh gara-gara kita nggak suka bersedekah akhirnya ilmunya Allah susah masuk ke dalam diri kita ya. Istilahnya pemahaman akan ilmunya Allah akan bisa terhalangi karena kita kurang bersedekah Masya Allah ya. Baik sekarang kita kasih kesempatan untuk bertanya yang ada di studio ya. Assalamualaikum Umi, sehat ya? Masih semangat ya? Masih, yuk silahkan bertanya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nur Hayati dari Majlis Taklim Al-Istiqomah Perum Alam Pesona Wanajaya Cibitung. Mau bertanya kepada Pak Ustadz, kiat-kiat apa saja Pak Ustadz yang kita bisa lakukan untuk mengerjakan sholat malam? Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin lagi nih Kiai, semangatin lagi nih kira-kira. Yang nyentil bener-bener supaya kita hari terbangun nih sholat malam. Iya. Kiat-kiat apa saja yang harus kita laksanakan kalau kita ingin bisa bangun di keheningan malam. Yang pertama tentu adalah an-niyatu. Niat. Sebab niat ini yang menjadi pokok masalah. Ya. Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Kalau kita niat insya Allah bahwa kita akan melaksanakan sholat tahajud di keheningan malam. Insya Allah akan bangunkan apa yang kita niatkan sehingga kita bisa melaksanakan sholat tahajud itu.
Gitu. Makanya niat itu penting. Niatul mukmin khairu min amali. Niatnya orang yang beriman itu jauh lebih mulia daripada perbuatannya. Gitu. Yang kedua, ilmu. Ilmu. Kan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menghendaki dunia harus dengan ilmu. Menghendaki akhirat harus dengan ilmu. Menghendaki kedua-duanya harus dengan ilmu. Saya kira ilmu ini juga yang akan mendorong kekuatan seseorang untuk bisa melaksanakan sholat di keheningan malam. Nah, yang ketiga adalah as-sabru, sabar. Sabar. Ujian itu pasti banyak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Semakin tinggi kualitas iman kita di hadapan Allah pasti diuji kita. Ya pasti diuji. Apalagi yang imannya rendah. Ya. Kadang tadi apa yang katakan Mas Ali bilang, aduh kadang-kadang ada aja gangguan-gangguan kita kalau malam bangun, kadang-kadang sering kali ada gangguan-gangguan. Itu sebenarnya untuk menguji kita. Sabar atau tidak. Makanya ada sabar di dalam ketaatan kita kepada Allah. Itu. Nah, yang keempat belajar ikhlas. Ya, kita ikhlas. Belajar ikhlas. Ya. Belajar kita untuk menjadikan seluruh rangkaian hidup kita karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, surah Al-Bayyinah. Nah, saya kira itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu melaksanakan sholat tahajud di keheningan malam. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Tuh ya, ilmunya udah lengkap banget nih kita dapatkan. Tinggal diamalin aja pastinya ya. Dan sesaat lagi kita akan membahas tema yang Ali yakin semuanya juga udah menantikan tema ini ya. Kita akan membahas tentang batasan cinta dalam Islam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.